pertanahan selalu muncul di setiap pemerintahan. Tanah seharusnya menjadi sumber daya yang diatur secara tepat oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kesenjangan kepemilikan dan penguasaan atas tanah selalu menjadi sorotan, di mana satu orang atau satu kelompok menguasai ratusan ribu hektar atau bahkan jutaan hektar tanah. Tetapi pada sisi lain, jutaan petani hanya memiliki rata-rata 0,3 hektar saja dan bahkan lebih banyak lagi yang tidak memiliki tanah. Pemerintah Presiden Jokowi berkeinginan meningkatkan akses masyarakat dalam mendapatkan tanah. Untuk akses tanah yang diberikan dalam bentuk program perhutanan sosial, pemerintah telah menyiapkan 12 juta hektar lahan untuk didistribusi ke masyarakat. Program ini diharapkan membantu serapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Kebijakan perhutanan sosial bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat petani yang hidup di era perhutanan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya hutan. Pemerintah pun memberikan perizinan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan negara dengan skema hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Meski demikian, pencapaian program reforma agraria sampai dengan 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo masih belum sesuai harapan. Untuk skema program nasional agraria, misalnya dari target 3,9 juta hektar yang dimiliki pemerintah sampai 2019 mendatang, saat ini baru tercapai 8,3% dari target. Untuk redistribusi tanah dengan skema pelepasan kawasan hutan dari target 4,1 juta hektar sampai saat ini baru terlaksana 18,2% dari target. Begitu juga untuk program redistribusi tanah dengan skema hak guna usaha atas tanah terlantar dan tanah terlantar. Sementara itu, pembagian sertifikat bertujuan agar masyarakat dapat merasakan manfaat kegunaan dari tanah yang dimiliki oleh masing-masing warga. Pemerintah pada 2017 menargetkan sebanyak 5 juta, pada 2018 7 juta, dan 2019 sebanyak 9 juta sertifikat tanah. Bagi masyarakat yang ingin menggunakan sertifikat sebagai jaminan atau agunan ke bank untuk permodalan, diminta menghitung dengan benar angsuran yang dapat dibayarkan. Masyarakat juga diminta menggunakan modal yang didapat bukan untuk keperluan konsumtif, melainkan usaha yang produktif. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Saling Silang dan malam hari ini kita akan bahas mengenai salah satu yang kemudian menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan Jokowi saat ini adalah reformasi di bidang agraria. Dan salah satu tolak ukur ini yang kita tahu bersama Presiden Jokowi di pemerintahannya saat ini sangat intensif sekali melakukan reformasi agraria, dan faktanya ada sejumlah banyak sekali sertifikat yang sudah dibagikan ke masyarakat. Namun muncul spekulasi juga apakah benar sertifikat tersebut dibagikan kepada masyarakat. Jika memang benar, bagaimana peruntukannya, dan jika memang benar, bagaimana komposisinya juga dengan penguasaan tanah yang dikuasai baik itu oleh orang asing jika diperbolehkan ataupun bentuknya korporasi. Kita akan membahasnya pada malam hari ini, termasuk juga kita akan mengulas lagi mengenai statement salah satu politisi senior yang mengatakan bahwa bagi-bagi sertifikat itu adalah pengibulan. Kita akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan. Kami harapkan nanti ada partisipasi dari masyarakat, dan juga kami sedang hubungi BPN untuk dapat mengklarifikasi beberapa hal terkait reformasi agraria ini. Namun yang sudah hadir pada malam hari ini di studio kami adalah Pak Mardhani Alisera, anggota Komisi Pemerintahan DPR RI, Komisi 2 DPR dari fraksi PKS. Pak Mardhani, selamat malam.
malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian ada Profesor Haryadi Kartodiharjo, Guru Besar IPB dari Fakultas Kehutanan. Prof, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, saya mulai dari Pak Mardhani dulu. Kita masuk dari sisi politisnya dulu ya, Prof ya, supaya menarik seperti itu. Ya. 1 mingguan yang lalu, kalau saya tidak salah, Pak Amin Rais sempat melontarkan sebuah pernyataan ya, yang lalu kemudian menimbulkan geram dari kubu Presiden Jokowi. Pak Amin mengatakan bagi-bagi sertifikat ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat bagi tanah sekian hektar, namun ketika 74% negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan saja. Ini apa-apaan? Saya ingin minta pandangan dari PKS. PKS tampaknya senang-senang sekali ini kalau ada ribut satu partai dengan Pak Jokowi, begitu menikmati sekali Pak Mardhani ini. Gimana Pak? Jadi yang pertama, tentu Pak Amin ini politisi senior ya. Dia wake up call ya, karena memang hampir tiap minggu ya bagi-bagi sertifikat ya. Tetapi sebetulnya piramida kepemilikan tanah kita tetap tidak berubah ya. Karena reformasi agraria kan punya dua kaki ya. Satu, legalisasi aset. Ini yang dilakukan yaitu masyarakat disertifikatkan tanahnya bagus ya, karena Hernando de Soto sudah mengatakan kalau pemerintah sayang sama rakyat, sertifikasi tanah-tanah rakyat yang tadinya aset-aset tidak produktif, unbankable jadi produktif dan bankable, tapi berbahaya juga, bisa dijual dan bisa diagunkan, tapi itu resiko. Ini bagus. Itu hak pemilik tanah dong ketika dia sudah mendapatkan sertifikat. Ya. Tetapi ada yang kedua, redistribusi aset, artinya tora, tanah objek reformasi agraria. Ini yang belum selesai. Nah, menurut saya Pak Amin benar ketika mengatakan bahwa ada yang lebih signifikan, yaitu kepemilikan aset tanah yang sekarang amat sangat timpang ya. 0,74 itu kan berarti 74% tanah dikuasai oleh 1% penduduk Indonesia. Penduduk masyarakat yang top, sangat top lah. Nah ini padahal kita tahu tanah adalah milik utama. Nah, saya mau sambungkan ya ini. Dulu kami menyebutnya Istana Pasir Pak Jokowi. Nah sekarang juga sedang membangun bagi-bagi Istana Pasir dalam bentuk Istana Pasir sertifikasi tanah. Ya, kenapa? Senang masyarakat, tetapi lihat tingkat kemiskinan tidak berkurang, rasio Gini tetap 0,39. Ya. Kemudian kita melihat lebih jauh lagi penguasaan aset cuma pada segelintir orang. Nanti terus kita melihat yang terjadi. Negeri ini tidak tambah makmur, ya, tapi malah tersegregasi, sehingga saya menggarisbawahi Pak Amin ini sebagai negarawan wake up call. Bahasanya memang agak pengibulan. Pengibulan ya. Jadi Pak Jokowi juga biar tidak dikibulkan itu lah. Itu tidak pengibulan di situ, tapi kalau dilihat struktur kepemilikan tanah, confirm. Kita bicara struktur kepemilikan bisa tanah. menguasai ratusan ribu hektar dan itu luar biasa. Nah, tapi itu kan sudah dikuasai sejak tempo dulu ya, bahkan mungkin sejak rezim Orde Baru ataupun Orde Lama ya. Bagaimana kemudian bisa merubah kepenguasaan rakyat itu menjadi PR ya, dan itu bukan kesalahan Pak Jokowi begitu. Nggak ada kesalahannya karena fokus di sini gitu loh. Harusnya segera juga fokus di redistribusi aset. Oke, karena ada dua fokus. Karena yang ini gampang kok. Ini sih cuma masalah administrasi, cepat rapiin administrasi. Anda yakin mudah? Karena semua tanah di tanah air ini masih manual sekali. Itulah kemudian kantor pertanahan itu harus ada di setiap kabupaten dan kota, karena semuanya itu belum termapping secara computerized begitu ya. Padahal Prof nanti tentu ya kita masih pakai manual pengukuran itu sangat manual. Padahal sekarang dengan GPS system dengan kita Google aja sekarang tuh nggak usah negara lah, Google udah bisa, Google Glass kita bisa ngelihat bukan dalam skala meter, udah dalam skala inci, kelihatan kok semua udah bisa. Tapi ini masalah political will. Baik. Sebelum saya ke Anda, Prof, saya ingin menuntaskan masalah dari aspek politiknya begitu. Apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais ternyata tidak diamini loh, bahkan oleh senior-senior dari PAN.
apalagi oleh kubunya Pak Jokowi, begitu. Ketika Pak Amin Rais bicara lalu kemudian ditantang, mana datanya? Saya ingin tantang PKS nih. PKS punya data apa yang konkret? Ya, kita data dari ATR BPN sendiri tadi udah disebutin. Dari target 4,2 juta hektar cuma 8%. Untuk Tora. Untuk legalisasi aset 4,2 juga cuma 18% yang tercapai. Jadi jangan lagi-lagi kayak Istana Pasir. It's not about the numbers. Jumlah sertifikatnya 5 juta sertifikat. Tapi jumlah luasan wilayahnya kecil sekali gitu loh. Karena kita tidak bicara tentang distribusi aset, kita bicara tentang legalisasi, dan itu ada yang 60 meter, 100 meter, kalau di hektarin, ya jadi 8, kan Jack TV sendiri tadi barusan kan bilang 8% sama 18% target yang tercapainya, jauh panggang dari api. Oke, baiklah, saya ke Prof. Prof, kalau Anda memandangnya seperti apa yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini terkait dengan reformasi agraria, baik masalah legalisasi aset maupun tanah objek reformasi agraria atau TORA, begitu? Ya, jadi sesungguhnya kalau kita bicara angkanya, gitu ya, tadi yang disampaikan itu memang seperti itu. Jadi kalau kita lihat yang dalam konteks reforma agraria, sesungguhnya memang fokusnya itu redistribusi. Gitu ya. Kalau bicara mengenai sertifikat, itu kan administrasi legalitas pertanahan. Jadi sesungguhnya rada nggak nyambung juga ya orientasi dari pernyataan jumlah mengenai yang disertifikat. Saya mau tepuk tangan dulu dong. Ya, dengan apa? Jangan-jangan mau diajak untuk bergabung ke PKS. Beliau ini otoritatif, profesor di bidang kehutanan. Yang kita katakan itu data dan fakta. Lanjut, Prof. Iya. Jadi itu bisa juga. Saya nggak tahu politiknya ya. Kenapa kemudian arahnya kemudian persoalan sertifikasi? Karena substansi reforma agraria itu kan justru redistribusi itu, dan kalau kita melihat angka, salah satu bagian itu adalah yang 4,1 juta hektar dan 2 juta diantaranya itu di hutan konversi sebenarnya ya, yang oleh kehutanan akan diredistribusi. Di samping juga misalnya pada saat dilepas dari hutan ke sawit, ke macam-macam itu, 20%-nya juga dialokasikan untuk ini. Dalam konstelasi ini sebenarnya yang sangat urgen adalah katakanlah mengurangi ketimpangan dari waktu ke waktu gitu. Itu yang menjadi sangat penting. Nanti kita akan bahas ya, Prof, termasuk juga bagaimana merelokasi kembali ke hutan tanaman industri ya, hutan tanaman industri itu. Namun sebelumnya kalau dari kacamata Anda sebagai warga negara begitu, baru saat ini pemerintahan saat ini melakukan sertifikasi massal begitu. Banyak juga yang mengatakan kemana pemerintahan yang terdahulu begitu, membiarkan rakyat jelatanya tanpa menggenggam sertifikat ataupun bukti kepemilikan apapun, seperti itu pandangan Anda? Iya, betul. Jadi kalau dari sisi, karena begini, orientasi perubahan kebijakan sampai ke prakteknya tanpa ada satu keputusan politik dan political will seperti tadi, pengalaman saya ya dalam konstelasi seperti itu tuh susah sekali. Jadi ini sebenarnya adalah satu momen juga. Saya 2,5 tahun misalnya memfasilitasi proses itu di Riau, yang terkait dengan Taman Nasional, terkait juga konsesi yang memang dicabut dan dialokasikan untuk masyarakat tadi. Ini tanpa ada satu kemauan dari pemerintahnya ya. Memang itu adalah sesuatu kebijakan yang harus dilakukan, itu susah sekali dari dulu gitu. Nah, tentu yang terjadi itu begini, saya nggak tahu juga asal muasal data dan seterusnya. Mungkin orang lebih melihat data ini adalah dari legalnya, dari statistik misalnya perizinan dan seterusnya. Tapi kita harus tahu juga bahwa di lapangan itu situasinya tidak seperti itu. Di lapangan itu ada transaksi-transaksi pertanahan, baik perizinan besar maupun juga masyarakat sendiri, yang tidak tercover sebenarnya di dalam data-data ini. Nah, proses itu terus berlangsung gitu ya. Jadi satu hal political will tadi mestinya harus jalan sesuai dengan kehendaknya seperti itu, tapi kita juga lihat situasi di lapangan bahwa proses perizinan, kriminalisasi masyarakat, segala macam itu bagian yang tidak bisa dilepas dari reforma agraria sendiri. Nah, saya kira gitu. Nanti kita kembali lagi bicara soal reformasi agraria, nanti ditambahkan usai break, termasuk bagaimana melakukan pemutakhiran data di tengah
kondisi pertanahan kita di Indonesia ini betul-betul masih manual begitu, dan baru saat ini dilakukan pemutakhiran data. Setiap kantor pertanahan di setiap kabupaten dan kota melakukan itu setiap hari dengan programnya namanya PTSL, dan hingga saat ini juga masih dilakukan dan belum tuntas. Tetaplah bersama kami.